terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Adam Denny telah resmi divonis majelis hakim dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda 1 miliar karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengunggah dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia, tapi rupanya sang pelapor pegiat media sosial yang tak lain anggota DPR RI belum sepenuhnya puas dengan vonis yang dijatuhkan. Kemarin politisi berjuluk Crazy Rich Priok kembali melaporkan Adam Denny dan salah satu akun yang telah menuding dirinya terlibat dalam pembungkaman kasus hingga diduga menyiapkan uang sebesar 30 miliar. Polemik berita yang disampaikan oleh Adam Denny terhadap saya tentang membungkam dengan nilai duit 30 miliar kepada para pihak. Itu saya bantah dan saya tidak bantah secara awal, langsung saya laporkan kemarin. Salah satu akun Instagram juga saya laporkan terkait dengan berita yang akhirnya langsung ngetek kepada istri saya. Yang disampaikan itu adalah satu ucapan, opini, menggiring dan meneror saya kepada istri saya. Yang terpenting apa? Di dalam case ini, saya memang tidak menyatakan saya bersalah. Saya benar-benar mengungkap sebuah kejahatan seseorang. Dan sekarang tinggal bagaimana nanti lawyer saya yang akan meneruskan dan teman-teman media, saya mohon bantulah saya. Saya yakin kok, Ahmad Saroni ini saya yakin dugaan korupsi itu ada. Saya yakin 100%. Saya yakin. Bayangin aja ini kasus ITE dengan tuntutan terbesar, ya. Terkait ucapan atau apa yang disampaikan Adam Denny setelah putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengatakan bahwa klien saya atau Bapak Ahmad Saroni mengeluarkan uang sampai dengan 30 miliar itu telah kami laporkan kemarin di Bareskrim terkait pasal 3110 dan 311 KUHP, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang kejadiannya pada saat putusan tersebut di tanggal 28 Juni sekitar pukul 17 ya, jam 5 itu di PN Jakarta Utara. Terkait hal tersebut sudah kami laporkan kemarin di Bareskrim Polri. Bagaimana dulu kedekatan Bapak Ahmad Saroni dengan saya? Terima kasih. Kedekatan tanda kutip, silakan ditanyakan kepada Ahmad Saroni, oke? Permainan opini, framing dibuat agar orang melihat bahwa ada kebenaran. Ya, mohon maaf nih, itu Nimade. Saya punya pembantu, lebih manis pembantu saya. Mohon maaf nih. Ya kalau ngomong dia bilang ada kedekatan dengan saya, ya iyalah mata saya di mana? Kepada Bapak Ahmad Saroni saya berterima kasih atas iknahan yang telah menyatakan bahwa Bapak Ahmad Saroni sudah melunasi sepeda pada tahun 2020 dan sepeda tidak saya berikan. Faktanya adalah sepeda sudah digunakan. Sudah digunakan. Pembayaran tidak dilunasi tahun 2020 namun 2021. Dan ada juga bukti bahwa saya sudah menyatakan sepeda merek Bastion itu selesai pada Maret 2022. Itu dibawa oleh kuasa hukum Adam Denny, nanti akan diberikan kepada media. Kalau tidak dilaporkan, maka dia mengeluarkan suara itu seenak-enaknya. Ya, tak lama selepas vonis majelis hakim jatuh, Adam Denny memang sempat melontarkan pernyataan kontroversial terkait tuduhan yang mengarah pada Ahmad Syahroni. Anggota DPR itu disebut-sebut Adam Denny telah berusaha membungkam suara kritisnya dengan sejumlah uang fantastis, yakni 30 miliar. Adam Denny juga sempat sesumbar akan melaporkan para penyidik ke pihak Propam Polri lantaran ia merasa ada kejanggalan di balik proses penyelidikan atas kasus dirinya yang ia nilai terlalu dipaksakan. Nah, makanya tadi saya bilang, besok saya akan bilang ke kuasa hukum saya untuk membuatkan surat kuasa kepada saya yang akan saya tanda tangani di rutan Bareskrim untuk memeriksa Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini apakah ada dugaan suap dari Ahmad Saroni atau tidak.
Yang kedua, yang pasti saya akan melaporkan penyidik-penyidik saya kepada Divisi Propam Mabes Polri. Terkait hal-hal yang telah disampaikan oleh Adam Deni pada saat setelah pembacaan putusan, Adam Deni menyampaikan beberapa hal, termasuk uang 30 miliar yang dikeluarkan oleh klien kami maupun titipan pesanan, itu semua yang kami laporkan. Terkait hal tersebut, makanya kami laporkan itu pencemaran nama baik atau fitnah, karena kami sampaikan di sini bahwa hal itu sangat tidak berdasar dan tidak benar. Silakan nanti apabila pihak penyidik dari Bareskrim akan memeriksa atau melakukan penyelidikan terhadap laporan kami, silakan Adam Deni untuk membuktikan ucapannya. Dan akun Instagram itu juga sudah saya cari tahu, dan nanti biar pihak kepolisian yang akan menyampaikan hal-hal penyelidikan dalam laporan yang saya laporkan kemarin. Ini bukti DM saya dengan AS. Dia menanyakan soal Nikita kenapa. Dan dia bilang di sini bahwa ketika telepon saya dia membicarakan Gilang. Gilang yang dimaksud ini Juragan 99. Dia membicarakan itu karena saya membongkar Gilang pada waktu itu. Saat tuduhan Adam Deni berhempas kencang di jagat maya, Ahmad Syahroni memang sempat menanggapinya santai. Di akun media sosialnya, Ahmad Syahroni merespon lewat kalimat lebih baik membangun masjid ketimbang membungkam suara Adam Deni dengan 30 miliar. Tapi rupanya, jawaban di media sosial saja dirasa tak cukup oleh pengusaha asal Tanjung Priuk ini. Ia merasa tuduhan Adam Deni yang beredar di jagat maya telah membuat keluarganya resah. Istrinya sakit akibat terlalu memikirkan ocehan Adam Deni. Sementara anak-anaknya yang mulai besar dan melek media sosial juga mulai ikut terkena imbas dari pemberitaan yang dinilainya syarat kebohongan itu. Maka wajar jika ia kemudian mengambil langkah hukum dengan laporan baru terhadap terpidana kasus ITE ini. Karena kan anak gua yang gede umur 11 tahun itu udah ngerti dan udah paham. Jangankan anak istri ya, keluarga gue semua bertanya. Jadi yang tadinya nggak pernah pengen tahu, tapi karena istri gue udah dibawa-bawa dan bahasa kasarnya itu nggak pantas lah kalau ngomong rasa normal manusia. Gue sih kesel banget, kan perangnya sama gue, kenapa nggak berhadapan dengan gue aja, jangan bawa-bawa istri gue. Dan dari situlah akhirnya gue bersikap dengan apa yang sudah gue sabarin dari sebelumnya. Jadi ini bukan karena faktor gue pejabat, tapi gue minta kepolisian untuk menindaklanjuti apa yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ke bini gue, dan itu terbuka gitu kan. Nah inilah akhirnya gue sedikit marah banget kalau ini sekarang orang memberikan opini dalam media sosial dan kebenarannya belum tentu benar. Maka itu kenapa tadi pagi saya posting itu di Instagram, saya laporkan ada akun Instagram yang nyerang saya dan istri saya, itu langsung diganti nama, langsung berubah mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Nah, saya sangat sayangkan pegiat media sosial yang saat ini berkembang dengan demokrasi secara luas melakukan hal-hal yang mestinya dalam proses mengkritik pejabat boleh-boleh aja, silakan, tapi dengan cara yang santun, bukan dengan cara kebencian atau mengikutsertakan keluarga daripada pokok tujuan masalahnya dengan saya. Saya bertindak ini adalah untuk memberikan sesuatu informasi kepada publik. Media sosial itu jangan digunakan untuk melakukan hujatan atau kebencian kepada orang lain. Karena ada kejadian ini, saya cuman merasa nama saya dirusak oleh seseorang yang ngomong seenaknya dengan seolah-olah dia membersihkan koruptor dari republik ini.
Itu boleh, bagus. Saya sampaikan waktu di Bali sama dia, bahwa kau ini anak muda yang punya potensi, kalau memang kepentingan konsistensinya untuk memberantas koruptor, itu saya dukung. Tapi tidak cara dengan hal mengungkapkan sesuatu kebusukan dari mulutnya untuk mencaci maki orang. Pihak Adam Denny sendiri sejak majelis hakim mengetuk palu berupa vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar memang langsung bereaksi untuk banding. Bagi Adam Denny, vonis tersebut dinilai berlebihan, bahkan syarat pesanan, apalagi status sosial terlapor sebagai pejabat publik. Satu asumsi, satu pada posisi saya. Waktu di pengadilan saya hadir sebagai saksi juga sampaikan bahwa tidak sebagai pejabat negara, tapi sebagai orang biasa yang melaporkan seseorang karena ada tindak pidana di situ. Jadi karena saya sebagai pejabat negara, dia berasumsi bahwa saya melakukan hal tersebut dan tercetuslah nilai 30M untuk berbagai pihak untuk membungkam agar yang bersangkutan memiliki putusan yang lebih tinggi. Udah, kasih jalan dulu. Alasan banding ya karena kan kasus ITE ini masa tinggi banget sih polisnya. Yang udah. Aja bisa bebas. Kenapa saya yang udah kasih jalan, cukup. Masing-masing akan melakukan lanjutan prosesnya, apakah banding atau tidak. Kita menghormati putusan apa yang terjadi pada pengadilan waktu tanggal 4 hari lalu ya. Jadi mungkin itu bantahan saya terhadap informasi dari media, baik dari Adam Denny maupun dari Limade selaku yang mengaku dekat dengan saya. Soal puas dan tidak puas, adil atau tidak adil memang relatif. Tapi keputusan majelis hakim belumlah sepenuhnya bersifat ingkrah. Apalagi masih ada tahapan banding lanjutan yang akan membuat kasus ini berjalan panjang dan berlarut. Lantas, sanggupkah Ahmad Syahroni terus berseteru di tengah profesinya sebagai anggota DPR yang cukup menyita waktu dan tenaganya? Sekarang kan ini tingkat pertama pengadilan negeri. Mudah-mudahan hakim tingkat tinggi, pengadilan tinggi bisa menilai apa yang kami persembahkan itu mungkin bisa membebaskan Adam Denny. Karena kami yakin orang bisa dipidana itu kalau dia punya niat jahat, titik, tidak ada lagi. Puas apa enggak kan tadi lawyer sudah menyampaikan bahwa minimal laporan saya bukan pada bukan bohong. Itu aja. Siapapun yang menzalimi saya maupun itu jaksa ataupun hakim nanti, saya yakin akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, gak apa-apa saya diginin dulu. Yang penting saya berdoanya itu semoga pengadilan ini tidak terseret nanti, itu aja. Mudah-mudahan. Kaget saya, jujur kaget banget.